Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Heri Supandi, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Brian Rizky Paradisiaja Darnoto, Eskom Mkom, selaku dosen pembahas pertama, kedua. Dan yang terhormat Ibu Karina Nina Amalia, Eskom Mkom, selaku dosen pembahas pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah bersedia hadir di acara seminar proposal pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Habibah Zulfatus Saadah, selaku moderator pada seminar proposal pada hari ini. Sebelum seminar proposal dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Seminar proposal kali ini akan disampaikan oleh Saudari Kalista Alodia Marella dengan judul proposal Prioritas Kebutuhan Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process atau FAHP pada Perancangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi Kabupaten Jember menggunakan Zekman Framework. Kepada Saudari Kalista Alodia Marella dipersilakan untuk memulai presentasinya selama 15 menit. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, saya Kalista Laudia Marilla dengan NIM 2224 10 10 30 92. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Prioritisasi Kebutuhan Menggunakan Metode FAHP pada Perancangan Sistem Informasi Pangan Terintegrasi Kabupaten Jember menggunakan Zaman Framework. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Supandi selaku dosen pembimbing saya dan Ibu Karina Nina Amalia selaku dosen penguji utama dan tak lupa Bapak Brian Rizky Paradisiaca Darnoto selaku dosen penguji kedua. Di era digital yang saat ini, sektor pangan membutuhkan sistem informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Namun, kondisi di Kabupaten Jember masih menghadapi permasalahan berupa data yang terpisah-pisah antara data produksi dari DTPHP, data distribusi dan harga, serta data akses pangan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan silo data yang membuat analisis 4 pilar ketahanan pangan tidak optimal dan menyebabkan program pemerintahan tidak tepat sasaran. Untuk itu, penelitian ini mengusulkan dua pendekatan. Yang pertama yaitu Zahman Framework untuk merancang arsitektur sistem secara menyeluruh, dan yang kedua yaitu FAHP untuk menentukan prioritas kebutuhan sistem secara objektif berdasarkan pendapat para pemangku kepentingan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana merancang enterprise architecture untuk sistem informasi pangan terintegrasi Kabupaten Jember menggunakan Zahman Framework. Dan yang kedua yaitu bagaimana menentukan prioritas kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional menggunakan metode FAHP. Dan tujuan penelitian ini menyesuaikan dari dua rumusan masalah tersebut, yaitu yang pertama menghasilkan rancangan PA, dan yang kedua menghasilkan urutan prioritas kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi peneliti sendiri untuk menambah pengalaman dalam perencanaan EA dan penerapan FAHP, dan bagi akademisi sendiri untuk menjadi referensi integrasi antara EA dan metode MCM, khususnya FAHP. Dan yang ketiga, untuk objek penelitiannya sendiri yaitu memberikan gambaran rancangan sistem informasi pangan terintegrasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Lalu batasan pada penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, perancangan arsitektur ini hanya sampai level logikal, belum sampai ke implementasi fisik, dan prioritisasi kebutuhan dilakukan menggunakan FAHP dan hanya pada kebutuhan yang berkaitan langsung dengan masalah integrasi data pangan. Dan stakeholdernya hanya terbatas pada instansi terkait di Kabupaten Jember.
Lalu memasuki di penelitian terdahulu, di mana di sini saya membandingkan 4 penelitian terdahulu. Di paper yang pertama sendiri, fokus utamanya yaitu untuk merancang blueprint sistem informasi pelayanan publik tingkat kecamatan menggunakan metode EAP. Dan yang dibahas dalam paper ini yaitu memetakan arsitektur data, aplikasi, dan teknologi untuk 4 aktivitas, perencanaan, administrasi, layanan terpadu, dan tata kelola. Yang mana akhirnya menghasilkan 10 rekomendasi aplikasi termasuk cloud dan mobile menggunakan value chain dan CRUD matrix untuk analisis kebutuhannya. Dan di dalam paper ini juga menunjukkan bahwa EAP itu efektif sebagai panduan strategis untuk penyelarasan TI dan kebutuhan organisasi. Lalu di paper yang kedua sendiri, fokus utamanya yaitu memodelkan arsitektur enterprise untuk sistem keuangan BLUD menggunakan Zaman Framework yang diadaptasi. Dan yang dibahas dalam paper ini yaitu menggabungkan Zaman dengan pendekatan software process improvement, yang mana juga mendeskripsikan hubungan antara tujuan organisasi dan TI dalam konteks birokrasi kesehatan. Dan akhirnya menghasilkan blueprint architecture yang dapat digunakan developer dan pemangku kepentingan BLUD. Fokus utama pada penelitian di paper ketiga yaitu melakukan tinjauan komprehensif atau review terhadap berbagai metode FAHP dalam mengambil keputusan multikriteria, di mana yang dibahas yaitu mengkategorikan metode FAHP berdasarkan 4 aspek. Yang pertama, representasi nilai fazi, agregasi kelompok, diversifikasi, dan konsistensi. Lalu ditemukan bahwa triangular fuzzy number atau TFN adalah metode paling banyak digunakan sebesar 91%. Dan di dalam paper ini juga mengulas kelebihan dan kelemahan dari setiap teknik FAHP. Lalu di paper yang keempat sendiri, fokus utamanya yaitu menggunakan FAHP untuk memprioritaskan faktor keberhasilan dari software process improvement dalam global software development. Dan yang dibahas yaitu mengidentifikasikan 21 faktor SPI yang dikelompokkan menjadi 5 kategori: proses, koordinasi, metodologi, SDM, dan teknologi. Lalu juga melakukan penilaian pakar menggunakan FAHP dan ditemukan bahwa komitmen manajemen itu faktor yang paling kritis. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu DTPHP yang ada di Kabupaten Jember. Dan jenis penelitiannya sendiri adalah mixed method, di mana kualitatifnya itu mengidentifikasikan kebutuhan menggunakan Zahman Framework, dan kuantitatifnya yaitu prioritisasi kebutuhan menggunakan FAHP. Dan penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan di Kabupaten Jember. Lalu memasuki di tahapan penelitian sendiri, di mana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tahapan perancangan arsitektur dan tahapan FAHP-nya. Di mana tahapan perancangan arsitektur sendiri dimulai dari identifikasi masalah yang dilakukan di dalam DTPHP. Lalu di studi literatur, di sini saya mencari penelitian terdahulu untuk memperkuat dasar teorinya terkait EAP, Zaman Framework, dan FAHP. Lalu masuki tahapan perancangan PAP-nya, dimulai dari inisiasi perencanaan yang dilakukan dengan FGD bersama pemangku kepentingan yang ada di DTPHP. Lalu dilanjut dengan tinjauan kondisi saat ini yang dibagi menjadi 2, yaitu permodelan proses bisnis dan sistem dan teknologi saat ini. Lalu setelah itu bisa memetakan arsitektur yang dibagi menjadi 3, yaitu arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Setelah itu akan dilakukan requirement validation. Dan setelah kebutuhan tervalidasi, langkah-langkah selanjutnya yaitu masuki tahapan FAHP atau fazinya, di mana diawali dengan penyusunan hierarki, lalu perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, lalu perhitungan fazi, dan dilanjut dengan sintesis fazinya, dan diversifikasi, lalu diuji konsistensi, dan diakhiri dengan peningkatan prioritas yang akan nanti disusun penyusunan ranking kebutuhan. Lalu di sini adalah timeline aktivitas penelitian saya mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, perancangan EA, FAHP, hingga penyusunan laporan. Demikian pemaparan saya mengenai proposal penelitian tugas akhir. Saya berharap dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem informasi pangan di Kabupaten Jember. Saya persilahkan Bapak dan Ibu dosen untuk memberikan kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudari Kalista Alodia Marela yang telah memaparkan proposalnya. Selanjutnya dipersilakan kepada dosen pembahas kedua untuk memberikan pertanyaan atau tanggapannya kepada Saudari Kalista Alodia Marela. Untuk Bapak Dr. Brian Rizky Paradisia Cadarnoto, Eskom Mkom, dipersilakan memberikan tanggapan. Oke, terima kasih ya Mbak Moderator. Pertama yang saya hormati Pak Hari selaku dosen pembimbing dan juga Bu Karina sebagai dosen pembahas satu. Saya ngucapin selamat dulu ya buat Mbak Kalista mungkin ya. Sudah sampai di tahap sempurna ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Kalau saya baca di proposal Mbak Kalista, kan akan menggunakan Zachman Framework ya. Nah, kenapa sih kok pakai Zachman Framework ya? Sementara kan eh, ini kan studi kasusnya di sektor pemerintahan ya atau publik dan di mana kebanyakan ya pakai TOGAF ya, ada yang pakai TOGAF, ada VIF. Itu kenapa Mbak? Baik, sebelumnya terima kasih izinnya Bapak untuk zaman framework sendiri. Di sini kan saya menggunakan di mana dalam zaman framework ini menurut saya cukup lengkap, di mana ada dari 5 POV, ada planner's view, owner's view, designer view, dan implementers, lalu yang terakhir yaitu subcontractor view, dan menjawab dari 5W1H. Dan di dalam 5W1H itu menurut saya sudah cukup lengkap untuk menjawab setiap pertanyaan yang bisa membentuk dari blueprint arsitektur yang lengkap secara konseptual hingga dari awal, namun belum sampai masuk ke apa functioning sistemnya kan. Nah, jadi 5 level itu menurut saya sudah cukup komprehensif untuk membuat blueprint arsitektur itu kan. Begitu. Oke, lanjut ke FHP ya, Fazi AHP. Nah, kenapa sih harus pakai FAHP ya? Apa kalau AHP aja apa nggak bisa? Terus kan karena di latar belakangnya ini kayak nggak ada membandingkan atau komparasi ya dengan metode yang sejenis. Baik, izin menjawab. Untuk kenapa tidak memakai AHP yang biasa? Karena AHP sendiri itu hanya menerima nilai pasti saja. Sedangkan dalam konteks pemerintahan ini, setahu saya itu untuk penilaian dari stakeholder sendiri itu sering bersifat yang subjektif atau ambigu gitu kan Pak. Jadi FAHP itu mampu mengatasi keambiguannya ini menggunakan triangular Fuzzy number ini. Sehingga nanti keputusannya lebih stabil. Begitu Pak. Oke, ngomong-ngomong tentang subjektif, kan ini implementasinya ke sistem pemerintahan ya, di mana sistem pemerintahan kan pasti bergantung pada anggaran ya, timeline mungkin. Nah, gimana kalau misalnya hasil FHP tidak sinkron dengan prioritas anggaran? Nah, bagaimana kamu bisa mengusulkan mitigasinya ini? Maka dari itu untuk hasil dari FAHP ini kan nanti hanya dari apa mau dari non fungsional maupun fungsional requirement ya Pak ya. Nah, nanti dari kami akan menyediakan apa arsitekturnya saja, maka dari itu bisa bertahap untuk implementasiannya. Jadi tidak bisa langsung yang keseluruhan, maka dari pemerintahan bisa melakukan eh, pengimplementasiannya secara bertahap. Begitu Pak. Oke. Ini kan kalau di batasannya kalau nggak salah Zalkman hanya sampai perspektif planner, owner sama sebagian desainer ya. Namun banyak kebutuhan sistem biasanya kan kritikalnya ya, itu masuk ke level desainer atau technical model. Nah, apakah tidak beresiko ya jika priorisasi kebutuhannya dilakukan sebelum seluruh artefak zaman di tingkat desainer lengkap atau tidak melibatkan technical orang yang technical gitu ya? Baik, izin menjawab. Sebenarnya kalau misalkan dari zaman frameworknya sendiri, saya menggunakan lengkap dari 5 POV itu tadi. Namun di sini batasannya itu lebih ke membatasi kalau tidak sampai ke implementasi programnya, Pak. Jadi hanya gambaran teknologi apa yang digunakan untuk kedepannya, begitu, Pak. Hmm.
Oke, terus ada yang skor ya tadi ya, kalau nggak salah hasil validasi laporan kuantitatif di mana kriteria kelulusannya adalah jika skor rata-rata kuesionernya 4.0 itu dikatakan valid ya. Itu thresholdnya nentuin sendiri atau berdasarkan penelitian? Dan itu saya baca-baca dari penelitian termasuk juga yang dilakukan di penelitian di paper yang ketiga itu juga melakukan requirement validation menggunakan kuesioner online skala Likert dan diisi dengan kurang lebih 20 orang dan itu sudah termasuk apa skor skor minimalnya seperti itu yang disampaikan di paper yang ketiga. Oke, di bab 2 di mention nggak, Mbak? Yang Ya, 4.0 itu? oh, belum di-mention sih Pak, hanya penjelasan dari requirement validation aja. Ya, nanti tolong ditambahkan ya. Jadi bisa menjadi dasar Mbak Kalista untuk skala 4.0 itu jadikan di penelitiannya Mbak Kalista. Sama mungkin sama yang tadi ya, yang kalau bisa sih ada paper yang membahas kalau FHP itu lebih bagus daripada metode lainnya lah, komparasi lah ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, ini kan tadi ada FGD kalau nggak salah ya. FGD. Nah, di di tahap inisiasi dan perencanaan ya. Namun FGD itu kan rawan bias ya kadang ya. Ini kan ada dominasi peserta, kadang kan apalagi kalau ada misalnya kepalanya datang langsung kita sebagai anggota mau mengusulkan sesuatu kadang nggak enak gitu ya. Nah, bagaimana kamu memastikan bahwa kebutuhan yang direkam dari FGD itu tidak bias pada perspektif ya di instansi yang mau kamu jadikan objek gitu ya. Padahal sistem ini kan pasti mencakup lebih banyak aktor. Jadi dari inisiasi perencanaan ini kan menggunakan FGD di mana dari saya sendiri dari inisiasi perencanaan ini sudah menyiapkan dari pertanyaan-pertanyaan 5W1H yang ada di Samuel Framework itu dan kami hanya membatasi dari 5 POV tadi dan setiap POV itu tadi kan ada yang mengisi dari pemangku kepentingan yang ada di titik PHP itu. Jadi kalau misalkan tidak berkepentingan di dalam masuk di TPHP itu maka tidak akan dimasukkan ke dalam jawaban di dalam Samuel Framework ini tadi sih Pak. Begitu. Oke. Ya, mungkin itu aja ya dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Dr. Brian Rizky Paradisiaja Darmato Eskom Mkom. Selanjutnya saya persilakan kepada dosen pembahas pertama yaitu Ibu Karina Nina Amalia Eskom Mkom untuk memberikan pertanyaan atau tanggapannya kepada Saudari Kalista Aludia Marella. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kedengeran ya, Mbak Kedengaran, Ibu. Kalista. Oke, Mbak Kalista ya panggilannya. Iya, Ibu, kita. Oke, Mbak Kalista. Sama ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya, Mbak Kalista. 2022 ya, Mbak Kalista ya. Iya, betul, Ibu. Angkatannya. Ya. Saya berharap semoga nanti saya bisa ketemu dengan Mbak Kalista di sidang eh, di semester depan ya, dia bisa tepat waktu ya. Baik, Amin. ada beberapa hal Mbak Kalisa yang ingin saya konfirmasi ya, karena melihat dari prodinya Mbak Kalisa ini ternyata prodinya informatika, sedangkan yang diangkat ini adalah enterprise arsitektur gitu ya. Yang pertama Mbak Kalista, saya sebenarnya ingin mengomentari dari judulnya dulu gitu. First impression untuk saya membaca judulnya adalah priorisasi kebutuhan menggunakan metode PAGI gitu. Jadi dalam bayangan saya adalah Mbak Jenny akan melakukan eh,
list kebutuhan atau requirement dari apa namanya dinas apa ya tadi ya pertanian dan hortikultura ya yang ada di Iya, Jember betul. kayak Nggih. gitu ya Mbak ya. Jadi eh, prioritas dari kebutuhannya di sini itu sebenarnya akan digunakan untuk perancangan sistem gitu. Berarti kan requirement-nya ya. Nah, apakah di sini yang mau saya tanyakan untuk mendapatkan sebuah kebutuhan gitu ya atau penggalian kebutuhan itu bisa dilakukan dengan menggunakan Zahman Framework karena metodenya Zahman ini adalah sebuah framework ya dari enterprise architecture yang biasanya itu dia digunakan untuk luarannya tadi kan juga Mbak juga udah bahas ya kayak luarannya adalah blueprint kemudian konteksnya itu adalah untuk enterprise architecture bukan untuk membuat requirement engineering seperti itu gimana Mbak? Baik, Pak Azim menjawab tadi. Jadi, apakah zaman ini nanti bakal bisa memberikan requirement yang dibutuhkan? Jadi sebenarnya menurut saya itu bisa, Bu, karena dari output Zahmannya sendiri, itu yang pertama pastinya model proses bisnisnya, di mana nanti akan memodelkan proses bisnis yang saat ini itu bagaimana, apa saja yang dibutuhkan, dan dari yang dibutuhkan itu nanti akan terlihat mana saja yang bisa diotomatisasi dan lalu selain dari model proses bisnisnya sendiri, ada kebutuhan data dan modelnya atau bisa dibilang IRD-nya. Lalu juga ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional dan itu tadi termasuk di arsitektur datanya. Dan di arsitektur aplikasinya sendiri itu ada pemetaan fungsi sistemnya dan di arsitektur teknologinya akan menggambarkan dari teknologi yang akan digunakan untuk kedepannya. Jadi menurut saya itu bisa menjawab untuk Oke, requirement yang bisa diprioritasasikan. apakah ada sumbernya Mbak Alista? Karena di sini kalau menurut saya metode zaman ini eh, bisa memang digunakan, tetapi bukan untuk digunakan untuk metode elicitation-nya. Karena tadi kalau dari yang dibilang sama Mbak Kalista itu, Zahman ini adalah menggali requirement-nya gitu ya, dengan mungkin Mbak pakai fundamentalnya ya kayak what, where, who, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi elicitation-nya untuk requirement-nya ini yang menurut saya, kalau misalnya tadi yang dibilang sama Mbak untuk kebutuhan yang dibangun untuk enterprise arsitekturnya saya setuju. Cuman kan kalau dari judul di sini yang nanti akan dipakai itu kan untuk ke sistemnya gitu. Sedangkan kalau untuk enterprise arsitektur ini adalah untuk organisasinya, bukan untuk ke sistemnya gitu. Bisa dipahami ya Mbak Kalista ya? Hmm. Gitu. Jadi eh saya agak bingung nih. Nah, kemudian tadi kalau saya lihat dari yang sudah dijelaskan sama Mbak Kalista pada saat presentasi adalah penelitian terdahulunya Mbak yang pertama tadi ya. Mungkin bisa di back untuk di apa namanya PowerPoint-nya penelitian terdahulunya. Nah, sebelumnya yang sebelumnya lagi Mbak tadi yang pertama nih yang kedua ya. Ini yang pertama lagi Oh, ini yang yang kedua. pertama. Nah, yang Yang pertama adalah pertama. nah, ini yang pertama, developing blueprint for public service information system using enterprise architecture gitu ya. Jadi kan dia bikin blueprintnya gitu ya. Jadi bukan untuk memodelkan atau untuk requirement dari sistem informasinya gitu. Kemudian yang kedua, enterprise architecture modeling financial information system using ADAP Zaman. Emang sumbernya Zahman, tapi coba dilihat Mbak, apakah dia di sana digunakan untuk menggali requirement gitu? Kan bukan ya. Enterprise Architecture Modeling of Financial Information System, dia lebih membahas tentang bagaimana sistem keuangannya dari sudut pandang organisasinya gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya kalau pakai menggunakan enterprise architecture itu lebih banyak ke organisasinya. Nah, di sini yang mungkin harus Mbak tambahkan kalau menurut saya adalah coba Mbak next ke penelitian berikutnya tentang fuzzy-nya. Nah, review of fuzzy AHP method for decision making with subject judgment.
Nah, di mana di sini fuzzy AHP-nya ini digunakan untuk memprioritaskan sesuatu gitu. Nah, saya tahu nih mungkin Mbak mengambil gap analisis ya, gap dari penelitian-penelitian yang ada gitu. Tapi saya rasa pada saat yang dibahas SC, enterprise architecture-nya Mbak buat, itu menurut saya juga bagus. Karena mungkin memang di dalam dinas pertanian dan hortikultura yang ada di Jember ini memang membutuhkan enterprise architecture itu. Tapi pada saat enterprise architecture itu kemudian diadopsi untuk menjadi sebuah requirement, menurut saya kalau dari judulnya Mbak Kalista itu masih kurang tepat gitu. Jadi nanti mungkin Mbak Kalista bisa menambahkan gitu ya atau didiskusikan kembali karena di judulnya adalah prioritisasi kebutuhan menggunakan metode fuzzy. Sedangkan luarannya eh, apa namanya yang digunakan metodenya adalah enterprise arsitektur gitu. Jadi masih ada apa ya Mbak, kalau menurut saya kebimbangan. Padahal kan nanti yang akan Mbak lakukan di sini kan adalah penelitian kualitatif gitu ya. Sehingga saya rasa apa ya eh, kalau dari judul saya mikirnya gimana nih caranya Mbak mencari kebutuhan gitu. Sedangkan masih belum muncul gitu. Ya itu kayak main besarnya dari skripsinya Mbak Kalista gitu. Tapi saya rasa ya bagus gitu ya, apalagi Mbak dari informatika mencoba untuk mengambil ini gitu. Nah, kemudian eh, perancangan sistem informasi pangan terintegrasi Kabupaten Jember. Sistem informasi pangan ini di sini nanti maksudnya itu apa, Mbak? Sistem informasinya dalam bentuk apa? Jadi, Goals atau tujuan sistemnya apa? jadi untuk sistem informasi pangannya sendiri itu untuk mempermudah masyarakat untuk melihat data-data yang ada di Kabupaten Jember ini dari pangan hortikultura maupun perkebunan. Gitu. Nah, itu juga sih Mbak, mungkin dari judul tadi ya. Karena kalau sistem informasi pangan, saya mikirnya pangan yang seperti apa? Bisa jadi apakah supply chain manajemennya? Karena tadi kan juga di dalam itu kan juga dijelaskan tentang bagaimana produksinya, bagaimana distribusinya, dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin perancangan sistem informasi pangan terintegrasinya ini eh, dalam bentuk apa? Biasanya kalau mungkin terintegrasi, apakah dia berbentuk ke dalam ERP, apakah dia hanya menampilkan data view pangan-pangan yang ada di Kabupaten Jember saat ini atau yang seperti apa gitu. Jadi agak apa ya lumayan agak implisit untuk judulnya karena dijelaskannya hanya sistem informasi pangan terintegrasi. Integrasinya itu terintegrasi dengan mana? Apakah terintegrasi dengan harga pasar yang ada di Indonesia saat ini misalnya atau apa gitu? Ataukah itu tadi apakah supply chain management ataukah yang Mbak bahas ini adalah eh, apa namanya ERP atau apa? Itu yang masih agak apa ya masih agak membingungkan gitu dan mungkin nanti saat sidang skripsi seperti itu. Kemudian di sini di dalam latar belakang Mbak mengatakan mayoritas sistem bersifat silo. Kira-kira apa sih Mbak yang dimaksud dengan silo sistem atau mungkin silo data atau mungkin bahkan silo organisasi itu maksudnya apa ya Mbak Kalista? Jadi silo sendiri itu secara simpelnya itu artinya kan terpisah-pisah. Nah, jadi dari data DTPHP sendiri itu pengumpulan datanya itu masih agak amburadul, Bu. Jadi dari sini ke sini, situ ke situ, itu tuh setelah saya wawancara itu masih agak bingung untuk alurnya itu seperti apa. Jadi Hmm, akhirnya menghasilkan silo-silo data itu tadi. oke, jadi itu permasalahannya sehingga Mbak ingin membuatkan satu sistem yang terintegrasi gitu ya. Nah, mungkin saya mau sedikit kasih masukan untuk outline-nya, Mbak. Jadi mungkin di dalam eh, latar belakang itu mungkin dijelaskan tentang satu silo organisasinya dulu. Jadi kalau silo organisasi itu adalah eh, akibatnya adalah dari masing-masing divisi itu dia tidak saling tersinkron sehingga akan terjadi miskomunikasi. Kemudian dari organisasi itu baru kemudian
terjadi miss di datanya gitu. Karena kalau dibahas dari latar belakang ini, tiba-tiba Mbak ngebahas di paragraf kedua adalah mayoritas sistem bersifat silo yang berarti kumpulan data terisolasi dan mencegah berbagai data antar departemen gitu. Sedangkan Mbak di sini tidak menjelaskan sistemnya yang ada sebelumnya itu apa gitu. Sedangkan kan di sini saya nggak tahu ya di sana itu sudah menerapkan sistem atau belum gitu. Jadi saya di sini ngelihatnya ya mereka belum punya sistem gitu. Sedangkan silonya itu adalah bukan silo sistem informasi, berarti silonya adalah silo organisasi. Di mana misalnya divisi pembibitan misalnya dia sama divisi pemanenan misalnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi tidak dijelaskan di sini saat ini kondisinya di sana itu seperti apa untuk teknologinya. Karena kan akhirnya nanti Mbak akan membuatkan enterprise arsitekturnya gitu. Itu ya. Nah, itu tadi sih. Nah, terus yang tadi saya bahas di awal, saya di sini bingung antara Mbak itu akan menggabungkan atau mengawinkan antara enterprise architecture ini dengan requirement engineering gitu. Kedengeran ya suaranya? Cek, Mohon cek, maaf cek. Ibu, tadi yang awal agak nggak kedengaran yang awal. Cek. Sekarang udah ya? Cek, cek, Nah, cek, cek, sudah. cek. Ya. Jadi di sini tiba-tiba Mbak membahas dia, ditambah dengan minimnya penerapan enterprise architecture yang mendukung skala stabilitas dalam jangka waktu yang lama. Di dalam proses pengembangan sistem informasi requirement engineering. Nah, dari EA, bagaimana caranya Mbak menyatukan antara enterprise architecture, kemudian Mbak tiba-tiba membahas requirement engineering. Itu yang tadi di awal tadi Mbak. Jadi itu kan adalah dua hal yang berbeda ya, gitu. Kalau saya rasa yang akan Mbak kerjakan itu adalah Mbak bikin EA-nya dulu, kemudian ada blueprint. Lalu dari blueprint itu Mbak baru akan membuat requirement engineering untuk fiturnya di dalam sistem itu seperti itu kan ya. Nah, itu masih belum clear di latar belakang dan juga eh, di metodologi penelitian gitu. Karena kalau saya lihat di sini mungkin nanti bisa dipertimbangkan kembali ya. eh Mbak itu akan melakukan reportnya dengan menggunakan Zahman. Sedangkan itu tadi saya bilang Zahman itu tidak bisa kalau tiba-tiba Mbak menggunakan si Zahman ini digunakan untuk langsung requirement engineering karena itu tadi karena Zahman ini ada beberapa hal yang eh, tidak bisa dilakukan kayak menggali elicitation-nya dia nggak bisa kemudian tentu saja prioritasnya dia juga nggak bisa dan lain sebagainya gitu jadi EA dan RE-nya itu harus Mbak gabungkan terlebih dahulu gitu. Karena akhirnya EA-nya ini menggantikan RE gitu kalau di proposal Mbak. Gitu ya. Jadi seharusnya nanti di dalam bagian tujuan pustakanya itu EA atau si Zahmannya itu tidak dituliskan untuk inisiasi perencanaan. Oh ya boleh sih ya, inisiasi perencanaan dan lain sebagainya. Cuman untuk pembuatan atau requirement validation-nya di dalam tabel yang putus-putus itu di dalam itu tidak ada RE-nya sama sekali, Mas. Gitu. Itu jatuhnya jadi EA aja gitu ya. Jadi sebelum itu harusnya dituliskan dulu bagaimana caranya Mbak bisa mendapatkan requirement-nya. Kemudian dari requirement mungkin akhirnya jadi fitur. Kemudian baru nanti di rankingkan gitu. Ya, dan juga itu tadi ya untuk penelitian terdahulunya saya rasa juga masih kurang ya seharusnya pada saat Mbak mau pakai Fazi-nya itu Fazi AHP-nya bukan untuk di session, bukan untuk DFS ya mungkin ya, tapi lebih ke bagaimana dia digunakan untuk merankingkan, memprioritaskan gitu. Jadi mungkin nanti bisa untuk ditambahkan lagi ya. Kemudian penjualan pustaka. Nah, di dalam ini kan berarti penelitiannya Mbak ini nanti kualitatif ya Mbak ya. Mix method Ibu. Jadi dari kualitatif sendiri itu kan untuk identifikasi kebutuhan menggunakan zaman. Lalu untuk prioritasi Oh, kebutuhannya menggunakan FAHP. Itu kuantitatifnya. oke. Nah, yang mau saya tanyakan mixed method ya. Jadi merankingkannya atau memprioritaskan fiturnya nanti baru kuantitatif gitu ya.
Bagaimana caranya Mbak nanti melakukan pendekatan kualitatif atau mengolah data kualitatifnya, Mbak? Jadi dari kualitatifnya sendiri itu kan mengadaptasi dari Zahman ya itu ya. Nah, Zahman sendiri itu kan sudah ada 5W1H dan akan Hmm, dijawab oleh beberapa POV. Nah, dari situ akan melakukan wawancara dan FGD dari oke. pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada itu. Nah, nanti dari situ Ya, baru good. kita bisa membentuk BPMN, ERD, dan kebutuhan sistem yang sudah di identifikasikan di Zahman itu tadi. Gitu. Nah, itu tadi Mbak. Berarti kalau misalnya Mbak tadi masih pakai Zahman Framework, berarti luarannya adalah masih belum ke fiturnya. Ya, karena kan Zahman tadi kan bukan untuk requirement engineering gitu. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu kan adalah cara Mbak menggali datanya dengan menggunakan wawancara, dengan menggunakan FGD. Kemudian yang saya tanya adalah bagaimana cara Mbak mengolah data kualitatifnya. Kalau data kualitatif itu kan kita olah misalnya menggunakan SPSS, menggunakan Giska, menggunakan Excel biasa gitu ya. Tapi untuk data kualitatif ini, pada saat Mbak nanti sudah dapat transkrip wawancara, pada saat melakukan penelitian, misalnya nih Mbak wawancara sama kepala dinas pertanian gitu ya. Kemudian kepala dinasnya ini menjawab dengan Mbak punya 5 lembar transkrip. Bagaimana cara mengekstrak atau mengolah data kualitas ini? Baik, untuk data kualitatifnya sendiri itu kan nanti sudah dalam bentuk proses bisnis ya itu ya. Nah, dari proses bisnisnya itu sendiri nanti akan akan kelihatan apa saja yang perlu diotomatisasi dan akan dibentuk menjadi kebutuhan yang fungsional dan non fungsional. Oke, nah itu masih belum menjawab sih Mbak. Kalau misalnya Mbak melakukan wawancara, kemudian dari hasil wawancara itu akan digambarkan ke dalam BPMN untuk goals dokumennya adalah BPMN, is okay nggak apa-apa. Tapi nanti Mbak Kalista coba cari ya bagaimana cara untuk mengolah data kualitatif. Jadi pada saat kita melakukan data kualitatif itu ada beberapa tahapan sistematisnya Mbak. Kayak misalnya dari data mentahnya, kemudian dari data mentah transkrip itu tuh harus kita olah lagi gimana caranya hasil wawancara tadi itu bisa jadi proses bisnis gitu. Jadi sehingga pada saat saya tanyakan sebagai dosen penguji nanti saya nggak menganggap bahwa proses bisnis yang Mbak Kalista bikin itu adalah proses bisnis asumsi dari Mbak Kalista gitu. Itu maksudnya ya. Jadi biasanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti coding gitu ya, open coding, reduksi data dengan beberapa software yang bisa dilakukan kayak NVivo dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti akan ada word cloud-nya. Kemudian dari word cloud itu mungkin Mbak akan gambarkan itu ke dalam BPMN itu oke gitu. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara mengolah data kualitatifnya. Karena saya lihat di dalam metodologi penelitian itu masih belum dibahas. Kalau yang FAHP-nya masih jelas ya karena Mbak di situ menuliskan melalui survei, kemudian expert judgment, data kuantitatif diolah menggunakan perhitungan matematis dan lain sebagainya. Tapi yang data kualitatifnya di sini masih belum gitu. Jadi nanti coba di set ya Mbak ya bagaimana cara mengolah data kualitatif gitu. Itu sih saya harap nanti pada saat di sidang sudah clear ya beberapa yang eh, saya tanyakan ke Mbak siapa namanya Mbak Kalista gitu ya. Kemudian itu tadi isi ya Mbak apa namanya main atau revisi yang apa ya fundamental gitu ya dari skripsinya gitu. Nah, saya mau kasih sedikit komentar untuk penulisannya gitu ya. Eh, kayak saya masih melihat ada apa namanya beberapa kalimat yang ada kalimat depannya itu masih menggunakan kata terhubung gitu. Jadi kayak misalnya dengan mengadopsi dan mengadaptasi gitu. Nah, kayak kata dengan itu seharusnya tidak ada di awal kalimat kayak gitu. Kemudian apa namanya itu sih jadi nanti kata di kemudian kata dari itu seharusnya nggak ada di situ gitu ya. Kemudian untuk batasan masalah, Mbak. Batasan masalah, jelasnya peserta menggunakan
Drama framework mencakup perspektif planner dan owner sebagai desain planner tidak mencakup implementasi teknis. Berarti nanti luarannya Mbak ini apa Mbak? Untuk melihat apakah Mbak bikin prototipe? Enggak, Ibu, hanya di apa SR aja, software requirement, specification requirement, Oh yang gitu sudah ya. terprioritaskan. Ya sih. Tapi ya mungkin kalau misalnya nanti bisa dipertimbangkan kembali karena dari informatika mungkin kelihatan mungkin setidaknya bagaimana tampilannya gitu ya. Dan mungkin yang boleh kalau misalnya yang ditampilkan itu hanya yang sudah dimasuk ke dalam prioritas gitu. Jadi supaya kelihatan gitu. Karena kalau misalnya dari SR-nya aja kurang apa ya, kurang kelihatan gitu loh untuk rekomendasinya gitu ya. Terus tadi di dalam rumusan masalahnya juga ya, tadi kan itu tadi sih yang masalah pertama tadi bahwa Mbak di sini adalah untuk requirement, tapi yang lebih banyak dibahas itu adalah merancang interface arsitekturnya gitu. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan juga di dalam rumusan lain. Itu ya Mbak Kalista, tetap semangat. Saya tunggu nanti untuk dikonfirmasi di sidang ya. Tadi lumayan banyak ya Mbak Kalista untuk mengklirkan bagaimana antara EA, requirement engineering, kemudian baru Mbak memprioritaskannya dan nanti output hasil akhirnya itu supaya lebih kelihatan. Nah, iya dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas tanggapan dan masukan dari Ibu Karina Nina Amalia, Eskom Mkom, selaku dosen pembahas satu. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Heri Supandi, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing jika ada yang ingin ditambahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Habibah sebagai moderator ya. Mbak Kalista, halo Mbak Kalista. Iya, Bapak. Oh, suara saya terdengar ya. Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Selamat ya sudah sampai ke tahapan sempro ini. Eh, banyak sekali penelitian yang nanti terkait Zakman yang dikaitkan dengan apa namanya requirement engineering cukup banyak. Nanti bisa ditambahkan untuk memperkuat penelitian yang kamu lakukan ya. Jadi cukup banyak penelitian yang keterkaitan antara EA dengan requirement engineering. Dan terima kasih Pak Brian, Bu Karina, terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali masukan. Semoga bisa menyempurnakan jadi apa yang Mbak Kalista buat ya. Terima kasih. Tetap semangat Mbak Kalista. Ya, terima kasih ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas masukan dari dosen pembimbing. Selanjutnya, kepada audiens yang ingin memberikan tanggapan, kami persilakan. Baik, apabila dari audiens tidak ada yang memberikan tanggapannya, dipersilakan kepada Saudari Kalista Alodia Marela untuk menutup presentasinya. Baik, terima kasih, moderator. Mungkin demikian pemaparan saya mengenai proposal penelitian tugas akhir saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem informasi pangan di Kabupaten Jember. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan selamat saya ucapkan untuk Saudari Kalista Alodia Marela yang telah menyelesaikan seminar proposalnya pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen serta para audiens pada kegiatan seminar proposal pada hari ini. Untuk para audiens yang ingin mengakses draft proposal dari Saudari Kalista Alodia Marela bisa melalui link yang sudah dibagikan di kolom chat. Demikian seminar proposal pada hari ini. Saya Habibah Zulfatasada selaku moderator pamit undur diri. Jika ada kurang lebihnya perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh live, Ibu. Gimana Mbak? Boleh live langsung? Boleh, boleh. Oke, terima kasih Selamat banyak, Ibu. Icul. Eh, Ibu Sip. recordnya. Oh iya.